Iya mbak, mereka yang membuat hidup saya jadi seperti ini sekarang. Jadi mereka nyonya, yang ngebuat nyonya dan keluarga nyonya itu bingung ngabisin uang miliaran dalam sehari. Iya mbak. Ya ampun nyonya, saya penasaran banget loh sama orang yang bisa membuat nyonya dan keluarga nyonya jadi seperti ini sekarang. Saya juga penasaran mbak sama kehidupan mereka. Loh, memangnya nyonya nggak pernah ketemu sama mereka nyonya? Nggak pernah mbak. Terakhir saya ketemu sama mereka saat mereka menjadi investor di bisnis saya dan suami saya. Oh begitu toh rupanya. Semenjak itu, saya nggak pernah lagi ketemu sama mereka, Mbak. Saya juga penasaran sama kehidupannya mereka. Kalau gitu Nyonya harus datang, Nyonya, ke nikahan mereka, Nyonya. Pasti, Mbak. Oh ya, Mbak, suami saya di mana ya, Mbak? Saya harus menyampaikan kabar penting ini. Tuan saat ini sedang ada di ruang kerja rumah nomor 15, Nyonya. Rumah nomor 15? Itu kan jaraknya 30 km kan, Mbak, dari sini. Ya ampun papa, kenapa sih papa itu senang banget kerja jauh-jauh dari rumah? Saya bisa kasih tau bodyguard nyonya untuk siapin helikopter agar nyonya bisa berangkat ke rumah nomor 15. Gak usah mbak, kasihan ibu lagi tidur. Ibu kan lagi tidur di rumah nomor 8. Nanti ibu bisa kebangun kalau dengar suara helikopter. Saya naik mobil aja ya mbak ke sana. Baik nyonya, saya akan beritahu bodyguard ya nyonya untuk menyiapkan mobil agar nyonya bisa berangkat ke rumah nomor 15. Makasih ya mbak. Sama-sama nyonya. Kalau begitu saya permisi ya nyonya. Akhirnya mereka menikah juga. Setelah 11 tahun pacaran, mereka akhirnya lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Oh iya, aku harus cari papa sekarang. Aku harus kasih tahu tentang undangan ini. Ini 200 juta buat mama. Terus ini 200 juta buat ibu. Sama ini 100 juta buat putri. Ternyata masih sisa lagi 500 juta. Aku harus bagiin ke siapa ya uang ini? Papa. Mama kenapa panik kayak gitu, Ma? Uang harian mama udah habis. Iya, Ma, tenang aja. Ini papa mau kasih mama kok. Ini papa mau kasih 200 juta buat mama. Sabar ya, Ma. Papa, uang mama itu bukan habis, Pak. Terus apa, Ma? Kok mama sampai panik kayak gitu? Ini, Pak. Tadi Mbak ngasih mama undangan pernikahan. Pernikahan? Emangnya siapa yang nikah, Ma? Clara sama Amar kan udah nikah. Emang mereka mau nikah lagi? Bukan Clara sama Amar, Pak, yang nikah. Tapi yang nikah itu Rizky dan Danisa, Pak. Apa? Rizky? Rizky investor pertama kita itu, mah? Yang ngubah kehidupan kita 360 derajat ini, mah? Iya, Pak. Mereka investor pertama kita itu. Ya ampun, Ma. Kita harus datang itu, Ma. Jelas lah, Pak. Kita harus datang ke pernikahan mereka. Karena mereka, kita bisa jadi hidup seperti ini. Jujur, Papa itu bingung mau sedih atau senang, Mah. Karena mereka, kehidupan kita bisa jadi seperti ini sekarang. Iya, Pak. Mama juga jadi bingung harus sedih atau senang, Pak. Kapan itu pernikahannya, Mah? Hari Jumat ini, Pak. Tanggal 3 April. Papa libur kan, Pak? Mama lihat di kalender. Tanggal 3 itu tanggal merah, Pak. Iya, Mah. Pas banget kita libur. Jadi, kita bisa datang ke acara pernikahan mereka. Emang acaranya di mana ya, Mah? Undangannya sih di Bali ya, Pak. Dekat Ubud. Wah, senang banget ya bisa nikah di Bali. Pasti pernikahan mereka bakal bagus banget ya, Mah. Iya, Pak. Mama jadi nggak sabar banget mau ke sana. Siapa, Mah? Tasya, Pak. Kenapa ya dia nelpon? Angkat aja dulu, Mah. Iya, Pak. Halo, Tasya. Kenapa ya, Tasya? Akhirnya, kamu angkat juga, Isabel. Isabel, aku mau nanya sesuatu deh sama kamu, Isabel. Tanya apa, Tasya? Kamu diundang gak, Isabel, ke pernikahannya Rizky di Bali? Diundang kok, Tasya. Kamu diundang juga. Iya, Isabel. Aku juga diundang, Isabel. Kamu kok bisa diundang sih, Isabel? Iya, jadi mereka itu investor pertama aku, Tasya. Makanya sekarang aku diundang sama mereka. Kalau kamu, kok kamu bisa diundang, Tasya? Jadi Isabel, dulu waktu aku membangun yayasan negeri swasta, mereka itu donatur pertama aku, Isabel. Pantesan ya
kamu bisa diundang, Tasya. Udah, Tasya, kalau kayak gitu gimana kita berangkat ke Balinya bareng-bareng aja, Tasya? Naik pesawat pribadi aku, Tasya. Kalau yang kayak gitu sih, aku gak bakal nolak ya, Isabel. Aku mah seneng banget ada yang ngajain barengan, Isabel. Ya udah, Tasya, kalau kayak gitu tanggal 3 kamu datang ya ke rumahku. Kita bakal berangkat naik pesawat pribadiku. Oke, Isabel. Makasih, Isabel. Sama-sama, Tasya. Aku matiin ya, Tasya. Iya, Isabel. Ternyata Tasya juga diundang loh, Pak. Kita bakal berangkat bareng ke Bali. Wah, bagus dong kalau kayak gitu. Jadi rame kan, Mah? Iya, Pak. Tapi, kita tanggal 3 April bakal kondangan bareng sama Isabel ya, Pi. Oh, mereka juga diundang, Mi. Iya, Pi. Pi, tapi apa nggak sebaiknya kita undang guru-guru di SMA negeri swasta ya, Pi? Boleh tuh, Mi. Sekalian anak-anak juga kalau bisa, Mi. Biar mereka semua itu tahu siapa donatur paling awal untuk yayasan negeri swasta. Bener juga itu, Pi. Yaudah, Pi. Kalau kayak gitu, Mami bakal ke sama negeri swasta dulu ya sekarang. Mami bakal sampaikan pengumuman ini ke Buser. Ya, Mi. Papi perlu antar nggak, Mi? Gak usah, Pi. Papi fokus buat konten aja ya, Pi. Biar uang kita makin banyak, Pi. Lah, tiba-tiba banget Papi disuruh nyari uang yang banyak. Emang kita mau ngapain, Mi? Iya, Pi. Mami itu FOMO aja ngeliat orang nikah kayak gini. Mami jadi kepikiran biaya nikahnya King sama Putri nanti, Pi. Pasti bakal besar banget kan, Pi. Makanya kita harus nabung dari sekarang. Ya juga ya, Mi. Apalagi Putri itu bukan dari orang kalangan biasa. Pasti pernikahannya itu harus mewah kan, Mi? Benar itu, Pi. Kita nggak mungkin kan bikin Putri kecewa. Oke, Mi. Papi bakal kerja keras supaya King dan Putri bisa mengadakan pesta pernikahan yang mewah dan megah. Semangat ya, Pi. Mami bakal ke sama negeri swasta dulu ya, Pi. Bye, Papi. Hati-hati ya, Mi. Semangat. Aku harus cari uang yang banyak untuk pernikahan King dan Putri. Serius? Bianca, ada apa kamu ke kantorku, Bianca? Ada masalah? Enggak, serius. Kebetulan aja. Aku lagi belanja di mall yang dekat dari sini. Sekalian aja aku mampir ke sini, serius. Oh, aku kira ada apa, Bianca? Soalnya kamu biasanya tuh kesini karena ada keperluan yang mendesak. Tidak, serius. Kamu jangan berburuk sangka seperti itu. Tidak selamanya aku kesini hanya karena aku lagi bermasalah. Bagus kalau seperti itu. Gimana kerjaan kamu, Suryo? Lancar? Lancar, Bianca. Aku itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kalau ada yang menghalangi pekerjaanku, akan aku langsung singkirkan orang itu. Bagus. Kita memang harus seperti itu. Kita harus bisa menyingkirkan orang yang menghalangi jalan politik kita. Betul itu, Bianca. Pokoknya, Suryo, aku mau Raffin itu belajar untuk menjadi penerus kamu yang pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tenang saja, Bianca. Aku akan mengajarkan Raffin pelan-pelan agar dia bisa jadi penerusku dan melanjutkan dinasti keluarga kita. Bagus. Selamat siang, Pak Suryo. Selamat siang, Nyonya Bianca. Ada apa kamu kesini, asisten? Kamu tidak melihat kalau saya dan Suryo lagi berbicara empat mata. Mohon maaf, Nyonya Bianca. Saya hanya ingin memberikan ini. Undangan pernikahan. Undangan pernikahan siapa ini? Mungkin itu hanyalah undangan orang biasa. Karena memang biasanya orang-orang biasa itu sering sekali mengundang aku yang pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini untuk hadir di pesta pernikahannya dia. Kenapa? Kenapa orang biasa seperti mereka berani mengundang kami yang keluarga pejabat paling tinggi di negara ini? Sekali lagi, di negara ini, kenapa mereka berani sekali mengundang kita
Ya mungkin mereka iseng aja, Bianca. Karena kalau aku datang ke pesta pernikahannya mereka, mereka pasti bakal senang sekali kan, Bianca? Asisten, berani sekali ya. Kamu mengganggu pembicaraan saya dan Suryo hanya untuk memberikan undangan yang sangat tidak penting ini. Maaf Nyonya Bianca, tapi orang itu bukanlah orang biasa. Maksud kamu? Saya dengar ibu-ibu pejabat yang lain juga akan datang ke pesta pernikahan itu. Ibu-ibu pejabat yang lain juga datang. Iya Nyonya Bianca. Dan saya dengar juga Bu Isabel dan Pak Raja juga akan hadir di pesta pernikahan itu. Isabel dan Raja juga ikut. Dan saya dengar lagi ya Nyonya Bianca, artis papan atas di negara ini, Bu Anastasia Wijaya dan Pak Antonio Wijaya akan hadir juga di pesta pernikahan itu. Keluarga Wijaya juga datang. Memang sepenting apa orang itu? Jadi sepertinya mereka bukan orang biasa Nyonya Bianca. Bukan orang biasa. Hah? Rizky, Danisa, sepenting apa orang-orang ini? Saya juga kurang tahunya ya Bianca. Tapi dari yang saya lihat, orang-orang yang akan datang ke pesta pernikahan itu bukanlah orang yang biasa. Jadi saya rasa mereka itu adalah orang pentingnya ya Bianca. Betul kata asisten Bianca. Kalau mereka hanyalah orang biasa, tidak mungkin keluarga semesta, keluarga pejabat, dan keluarga artis mau datang ke pesta pernikahan itu. Terus menurut kamu, kita harus datang ke undangan orang biasa ini? Memangnya kamu bisa tenang, Bianca? Melihat ibu-ibu pejabat hadir satu acara dengan Ibu Isabel. Enggak Suryo, aku cuma takut Isabel akan berbicara yang aneh-aneh kepada ibu-ibu pejabat. Kalau gitu kita datang saja ke pesta pernikahan itu, agar kita bisa mengontrol ibu-ibu pejabat yang lain. Oke Suryo, kita akan datang ke pernikahan Rizky dan Danisa. Asisten, ya Nyonya Bianca, konfirmasi kedatangan kami ke pernikahan orang ini. Dan siapkan juga ya penerbangan kami ke tempat ini. Baik Nyonya Bianca, segera akan saya urus semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Nyonya. Pak Suryo. Rizky, Danisa, aku jadi penasaran sama mereka. Dan aku harus tahu siapa mereka sebenarnya. Terkadang menjadi guru itu sangat melelahkan sekali ya. Apa ini saatnya saya beralih profesi ya? Profesi yang saya pendam dari lama, yaitu dokter gigi hewan. Tapi sepertinya menjadi dokter ikan lebih baik nggak sih? Nah. Busur! Bu Tasya, ada apa ya Bu tiba-tiba datang ke sini? Maaf sebelumnya ya Bu Sur, saya datang mendadak seperti ini. Tidak apa-apa Bu Tasya. Ada apa ya Bu tiba-tiba datang ke sini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya datang ke sini Bu Sur ingin menyampaikan kabar penting. Kabar penting? Kabar apa ya Bu Tasya? Jadi begini Bu Sur, saya dan keluarga saya itu diundang ke pesta pernikahan yang sangat besar. Lalu apa hubungannya dengan saya Bu? Yang menikah ini bukan orang biasa Bu Sur. Maksud Bu Tasya? Dia adalah orang pertama yang menjadi donatur di yayasan negeri swasta. Dia adalah orang pertama yang membantu saya untuk membangun sekolah ini dari nol. Apa? Mereka donatur pertama? Berarti mereka adalah orang yang sangat penting sekali dong Bu. Jelaslah Bu Sur, tanpa dia nggak mungkin sekolah ini bisa sebesar ini Bu. Ya ampun Bu Tasya, saya baru tahu loh Bu Tasya. Makanya Bu Sur, tujuan saya datang ke sini untuk mengajak Bu Sur dan guru-guru yang lain untuk datang ke pesta pernikahannya itu. Saya dan guru-guru diundang Bu. Sebenarnya saya juga mikir Bu Sur untuk mengundang seluruh murid di SMA negeri swasta untuk hadir dalam pernikahan itu. Seluruh murid SMA negeri swasta? Bu Tasya yakin Bu?
Yakinlah Bu Sur, karena saya ingin banget murid-murid itu tahu siapa sosok yang membuat sekolah ini menjadi besar seperti sekarang. Baik Bu Tasya, akan saya umumkan kepada anak-anak hari ini. Makasih banyak ya Bu Sur. Justru saya yang harusnya berterima kasih Bu, karena kami sudah diajak ke acara yang sangat penting itu. Sama-sama Bu Sur, kita semua akan berangkat tanggal 3 ya Bu Sur. Siap Bu Tasya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Sur. Iya Bu Tasya, hati-hati di jalan ya Bu. Iya Bu Sur, saya pamit ya Bu. Wah, saya harus umumkan ini kepada anak-anak. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Baik, kepada seluruh murid di SMA negeri swasta, harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh murid di SMA negeri swasta, harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Terima kasih. Sorry, Jessica, di sini biar nggak panas. Yeay, dapat tempat yang nggak panas. Untung aja Putri gercep nyari tempat yang teduh. Iya dong, kita tuh harus gercep. Bimo, kira-kira ada pengumuman apa ya? Main banget ya Bu Sur ngobrolin kita siang-siang kayak gini. Gak tahu ya Pak, kayaknya pengumumannya bakal penting banget deh. Kira-kira bakal ngapain ya Reksa? Gak tau sih Bara. Apa sih? Bu Sur itu senang banget bikin aku kepanasan kayak gini. Mereka gak tahu apa kalau perawatan itu mahal. Apaan sih Vel? Tantruman mulu deh. Iya, sekali-sekali kalem kayak Vel. Diam deh kalian berdua. Kalian itu gak pantas ya ngomong sama aku. Karena kalian itu cuma rakyat jelata. Beda sama aku yang sultan dari lahir. Apaan sih? Sombong banget ya omongannya. Iya, mentang-mentang temenan sama anak pejabat tertinggi di negara ini, jadi sombong tuh si Peli. Jelas lah. Bara, Reksa, kita semua orang ya bisa temenan sama Rafin. Emangnya Rafin mau temenan sama kalian? Tuh kan, kalian aja gak bisa jawab loh. Itu artinya kalian gak mampu temenan sama Rafin. Kamu mau apa, Vel? Rafin? Enggak, Vin. Aku lagi ngasih pelajaran ke dua rakyat jelata ini. Oh. Wah, King keren banget. Gak tau, padahal cuaca lagi panas. Tapi pas King lewat, itu jadi adem ya. Apa nih lihat? Lihatin. Kamu usah kegeran ya. Gue gak ada ngeliatin lo. Mata. Ngapain juga gue ngeliatin lo, ha? Vin, udah Vin. Lu udah mau ngasih pengumuman tuh. Selamat ya lo sekarang, King. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar, anak-anak. Udah mulai, Jess. Iya, Sar. Hari ini, Ibu punya kabar yang sangat spesial untuk kalian semua. Kabar spesial? Serius banget ya kayaknya. Besok, sekolah kita mendapatkan undangan ke acara yang sangat besar. Acara yang sangat besar? Acaranya adalah acara pernikahan. Acara pernikahan? Acara ini diadakan oleh orang yang sangat berjasa untuk sekolah ini. Siapa ya kira-kira? Iya, penasaran banget. Orang ini adalah donatur pertama di yayasan negeri swasta. Donatur pertama? Wah, keren banget. Orang ini adalah orang yang membantu sekolah ini berdiri dan menjadi besar seperti sekarang. Berarti orangnya hebat banget ya. Dan kabar yang sangat spesialnya, kita semua akan datang ke Bali untuk menghadiri acara pernikahan ini. Hah? Bali? Gak salah nih kita semua diundang ke Bali. Kita semua akan berangkat menggunakan bus ke Bali.
naik bus ke Bali. Nggak salah nih. Gue sih nggak mau ya. Gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Di negara ini, mana level gue naik bus. Terus gue bakal naik apa? Naik pesawat. Gue kan kaya. Terus gue juga mau ya naik pesawat. Gue itu mana level naik bus. Ya Reksa, kita bakal naik bus Balinya. Bakalan lama nggak sih di jalan kalau naik bus? Dari sini ke Bali butuh waktu 12 jam kan? Enggak punya pilihan. أشهد أن لا Maksud kamu apa kalau kayak gitu? Belum ditaruhnya jelata. Kalian tuh kelihatan banget loh pakai jelatanya. Kembali aja naik bus. Naik apa? Ya aku naik pesawat lah. Mana mungkin أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول Kasian deh naik bus, kasian deh. Cukup. Kamu apa-apaan sih, Vel? Bisa-bisanya ya kamu ngejek teman-temanmu kayak gitu? Teman kamu bilang, Putri Sultan Abal-Abal. Aku itu ya, nggak sudi punya teman rakyat jelata kayak mereka. Vel, jahat banget tau gak sih omonganmu? Putri, aku tuh nggak jahat. Aku itu cuma ngomongin fakta. Kalau mereka emang miskin dan rakyat jelata. Cukup, Vel. Kamu itu gak sepantasnya tau gak sih ngomong kayak gitu ke teman-temanmu? Mereka itu juga punya hati, Vel. Ih, apaan sih kamu, Put? Sok penyelamat banget deh. Sok suci banget sih kamu. Eli bener-bener jahat banget ya, Jess. Iya, bisa-bisanya ya di depan semua orang dia ngomong kayak gitu. Udah lah, Put. Bilang aja kalau kamu iri kan sama aku. Karena aku bisa naik pesawat. Sedangkan kamu dan teman-temanmu cuma naik bus aja. Iya kan? Iya kan? Siapa bilang aku sama mereka bakal naik bus? Hah? Maksud kamu? Teman-teman, kita semua bakal ke tempat itu naik pesawat. Dan aku yang bakal bayar semuanya. Tempat itu naik pesawat. Dan aku yang bakal bayar semuanya. Wah, beneran, Put? Ini nggak bercanda kan, Put? Seriusan kok. Ngapain aku bercandain hal ini ke kalian? Wah, Putri mah emang baik banget ya. Beda banget ya sama yang di sebelah. Di saat dia cuma pamer-pamer, Putri langsung bayarin kita pakai pesawat. Sultan asli emang beda sih. Jadi kelihatan jelas deh siapa yang Sultan Abal-Abal. Diam ya kalian, diam ya kalian. Perasaan tadi dia deh yang ribut. Terus pas udah kalah, dia yang nyuruh diam. Udah hilang ya harga dirimu, Vel. Mau ngomongin banget sih si Feli. Anak-anak, mohon perhatiannya kembali anak-anak. Seperti yang sudah disebutkan oleh Putri, kita semua akan berangkat ke Bali menggunakan pesawat yang disediakan oleh Putri. Betul itu, Putri? Betul, Bu. Makasih ya, Put. Makasih banyak ya, Put. Ibu sangat berterima kasih sekali ya kepada kamu, Putri. Setelah bubaran acara ini, Ibu ingin berbicara kepada kamu. Baik, Bu. Baik anak-anak, karena Ibu sudah tidak ada pengumuman lagi yang harus Ibu umumkan, sekarang kalian boleh balik ke kelas kalian masing-masing. Baik anak-anak, balikan bubar, jalan. Yuk, Ibu. Busur,
Putri, betul. Kamu akan menyiapkan pesawat agar kami semua bisa berangkat ke Bali. Betul Bu, kebetulan saya lagi ada uang lebih. Jadi saya bisa memberikan fasilitas pesawat buat guru-guru dan teman-teman Bu. Ya ampun Putri, Ibu berterima kasih sekali ya nak. Iya sama-sama Bu. Nanti semuanya bakal diurus sama bodyguard saya. Bu Sur tenang aja ya Bu. Wah, makasih sekali ya Putri. Oh ya Bu, nanti kita semua bakal pakai baju apa ya Bu? Kan acaranya di Bali. Jadi nanti kita bakal pakai kebaya adat Bali gitu Bu. Ya ampun, Ibu lupa sekali ngasih tahu kepada mereka semua. Harusnya mereka itu menggunakan adat Bali. Tapi apa mereka punya ya baju adat Bali? Tenang aja Bu, nanti saya bakal siapin semuanya. Kamu yakin Putri? Yakin Bu? Yaudah Putri, kalau begitu Ibu serahkan semuanya kepada kamu ya Putri. Terima kasih ya nak. Iya sama-sama Bu. Ada lagi yang mau dibahas Bu? Sejauh ini itu saja Putri. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya permisi ya Bu. Sampai jumpa di acara nanti ya Bu. Iya Putri. Saya permisi ya Bu. Wah, Pi, udara di Bali emang beda ya, Pi. Iya, Mi. Vibes liburannya tuh langsung berasa gitu ya, Mi. Ih, Papi, kita kan kesini kondangan, Pi, bukan liburan. Papi ini gimana sih, Pi? Wah, akhirnya kita sampai juga ya, Pa. Ya Mah. Tapi Mah, yang nikah di mana ya Mah? Mama juga belum dapat lihat, Pa. Di mana ya mereka? Itu mereka, Pi. Mana? Wah, mereka berdua cantik dan ganteng ya Mah. Iya loh Raja, ini pertama kalinya aku ngeliat pernikahan Bali. Bener-bener cantik dan ganteng banget ya Raja. Ya ampun, mereka udah kayak Raja dan Ratu ya. Iya Isabel, aku jadi terharu banget loh melihatnya. Itu apa nggak berat banget ya kepalanya? Kelihatannya berat banget loh riasannya. Kalau aku pakai itu mah udah pasti pingsan ya Isabel. Bisa aja deh kamu Tasya. Tasya, Isabel. Clara. Kok kamu bisa ada di sini, Clara? Kamu sama siapa kesini? Aku sama suamiku, Amar. Halo semuanya. Halo Amar. Halo Amar. Udah lama sekali loh aku gak jumpa sama kamu. Kangen sekali loh rasanya. Kapan-kapan main dong ke Malaysia Anton. Nanti ya kalau ada yang invite, nanti aku pasti bakal ke Malaysia kok, Mar. Clara, kamu kenal sama Rizky? Kok kamu bisa diundang, Clara, ke nikahan ini? Kalau aku sih nggak begitu kenal ya sama Rizky, tapi Amar yang kenal. Amar? Katanya Amar, Rizky sama Amar itu sering banget makan nasi kandar bareng. Soalnya katanya Rizky itu suka banget sama nasi kandar. Oh, jadi mereka kenal gara-gara suka makan nasi kandar. Segitu ya? Iya Tasya.
mulai ya? Iya udah mulai acaranya Clara. Kita tadi datangnya sedikit terlambat juga kok.